ini bukan tentang menyerah. Ini tentang menyelamatkan sisa-sisa dirimu sebelum kamu benar-benar hilang. Sebenarnya banyak di sekitar kita terjebak di hubungan toksik. Bahkan dapat pasangan yang bisa dibilang dia NPD atau narsistik. Ada hal-hal yang gak bisa kamu harapkan dari pasangan yang punya kecenderungan narsistik. Yang pertama adalah kesadaran dan menyesali perbuatannya. Jangankan sadar atau menyesal, untuk mengakui kesalahan saja bagi seorang narsistik itu berat banget. Kesalahan menurut mereka itu bukan sesuatu yang diakui, tapi sesuatu yang akan diputar balik. Jadi saat kamu terluka, kamulah yang dianggap penyebabnya. Lama-lama kamu akan bingung mana yang benar, mana yang salah, dan kamu akan meragukan diri kamu sendiri. Yang kedua adalah minta maaf dan tulus. Orang dengan kecenderungan narsistik sulit banget yang namanya minta maaf. Mereka tuh merasa dirinya tuh selalu benar. Itu sebabnya mereka itu merasa tidak perlu meminta maaf sama kamu. Dan di saat kamu menunggu penjelasan dan permintaan maaf dari dia tuh menganggap kamu cuma memperpanjang masalah. Rasain nggak? Yang ketiga adalah empati pada apa yang kamu rasakan. Jangan harap seorang narsistik itu punya empati sama kamu. Dia tuh hangat saat semuanya tuh berjalan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kemauannya. Begitu tidak, dia akan mengecilkan dan menyepelekan perasaan kamu. Dia akan your emotion jadi terkesan berlebihan. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Meski konflik terjadi karena kesalahan si NPD tersebut ya, mereka itu nggak fokus sama masalah yang dihasilkan, tapi fokus sama kekurangan kamu. Jadi mereka tuh bisa memutar cerita supaya kamu tuh terlihat sebagai sumber masalah. Lama-lama tuh kamu lelah untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Karena yang kamu hadapi itu bukan ketidaktahuan, tapi penyangkalan. Sebenarnya bersama orang dengan kecenderungan NPD, tubuh dan pikiran kamu tuh sebenarnya ikut terkuras. Banyak orang yang bertahan terlalu lama karena berharap ada versi dirinya tuh yang lebih baik. Padahal ya gak tahu ke depannya seperti apa kan. Dan itu jarang banget bisa berubah. Kamu makin menyesuaikan diri, sedangkan dia, si narsistik, dia tetap sama. Dan buat kalian wanita di luar sana yang terjebak dalam pernikahan narsistik tuh sebenarnya itu bukan salahmu. Aku tahu gimana rasanya terjebak dalam hubungan yang toksik. Ini setelah aku selesai baca buku Bukan Salahmu. Buku ini by Rida Chaniago, dan menurut aku di dalam bukunya itu mengupas tuntas pasangan kita yang punya kecenderungan NPD atau narsistik. Dan di sini tuh kita bisa melihat realita-realita, bahkan tamparan ke diri kita sendiri. Ternyata memang pasangan yang dia punya kecenderungan narsistik itu benar-benar ngerogoti jiwa kita, batin kita. Dan di dalam buku ini, selain aku ngebaca, aku bisa mencurahkan segala unek-unek isi hati aku. Karena di dalam buku ini tuh ada space untuk kita menuangkan apa yang kita rasa. Dan di dalam buku ini setelah kita diperlihatkan realita-realita pasangan NPD, kita tuh bisa menemukan jalan pulang dan kita menemukan diri kita sendiri di tengah manipulasi, gaslighting, dan rasa bersalah yang tidak berkesudahan. Jadi menurut aku ketika kalian ngerasa hubungan aku ini toksik banget ya, hubungan aku ini gak sehat banget, ini bisa jadi salah satu buku referensi supaya kalian pun tuh bisa tahu secara jelas apakah pasangan kamu atau partner kamu itu punya kecenderungan narsistik atau enggak. Dan kita tahu hal-hal apa yang harus kita lakukan ketika menemui pasangan atau orang yang cenderung berkepribadian narsistik. Kalian yang pengen baca buku Bukan Salahmu, untuk linknya udah aku taruh di bawah.